Tapi yang kita kaji adalah Al-Quranul Karim. Kitab-kitab yang lain mendukung kita untuk mengeluarkan pendapat kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi, dari awal-awal Allah sudah mengatakan itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab tidak ada ragu-ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada yang gaib. Nih kunci. Nah, wa yuqimunas salata. Mereka mendirikan salat karena percaya kepada yang gaib. Kalau tidak percaya kepada yang gaib itu salat. Jadi rupa-rupanya kitab-kitab itu perlu itu kita jadikan referensi. Jangan salah kita mengambil ketetapan seperti kebodohan tadi. Kalau kita menyatakan bahwa yang bodoh itu adalah orang buta huruf, tidak pandai tulis baca, berarti tidak ada orang bodoh ini. Tetapi kalau lagi lihat ke jalan pemikiran yang menurut Al-Quran dan Sunnah itu, rupanya kehidupan kita kini sedang diselimuti oleh kebodohan itu. Buktinya yang tadi terjadi perselisihan. Sama aja kita bagi kakak, cik tu ande, cik tu bapak. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Perselisihan terjadi karena salah memahami sesuatu. Kata anak yang seorang, ibu sayang pakai sianu ke kakak, ke cik adik. Kata adiknya, ya, kata kakaknya, kakak mengatakan sayang ibu kepada adik. Akhirnya ibu tadi menderita jadinya karena terjadi perselisihan antara kakak dengan adik. Itu contoh, itu kebodohan. Mengapa? Padahal kalau aku mau berpikir mengapa adik disayangi oleh ibu, adik berpikir mengapa kakak disayangi oleh ibu, di suatu akan dapat titik temunya. Mengapa? Karena mungkin tergantung kepada kejiwaan. Adiknya lebih peduli kepada ibu, tentu ya peduli ibu kayaknya. Kakaknya tidak begitulah peduli kepada ibu, tentu ya acuh pula ibunya kayaknya. Akhirnya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Disitulah letaknya kedamaian. Tapi kini tidak begitu doh. Kata kakak ini nan hebat, kata adik itu nan santiang. Kata mazhab ini nan hebat, pengikut ini itu yang santiang. Itulah yang dimaksud dengan kebodohan abad 21. Nah, dan kebodohan-kebodohan yang semacam itu akan membuat manusia itu tergelincir daripada yang sebenarnya. Mungkin saja dia akan mengatakan ikhlas, padahal dialah yang paling riya. Mungkin saja dia akan mengatakan dia alim, padahal dia sendiri adalah orang bodoh. Akhir-akhirnya akan dibuatlah suatu neraca ukuran tentang kebenaran itu berdasarkan penampilan. Itu sebab masa kini banyak kita lihat orang berebut-rebut kepada penampilan. Bukan semuanya salah, tidak, tetapi banyak yang terjadi seperti itu. Penampilan yang dianggap benar itu. Ada yang berusaha membuat capuk di yang sebagai asari sujud. Bukan sadonya ya. Kalau benar-benar karena sujud timbulnya capuk di yang tadi itu, alhamdulillah. Tapi kadang-kadangnya enggak itu doh. Nah, nak dianggap sebagai orang yang rajin sujud dibuat capuk di situ. Itu haram hukumnya yang seperti itu. Mengapa? Merusak-rusak. Jangan kau membuat capuk, membuat tahi lalat saja cie, itu diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang tertipu. Nah, kadang-kadang dibuat penampilan tadi melalui pakaian. Ya, kalau tidak seperti dia salah, bid'ah dan lain sebagainya, itu kesombongan dan keangkuhan itu. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpakaian menutup aurat. Ya, bukan berpakaian seperti mereka. Nah, betujuh janggui. Kadang-kadang untuk meyakinkan bahwa dia orang benar dipanjangkan janggui dan diiming-iming dengan bidadari, bahwa semakin lebat janggui semakin banyak bidadari nanti bergantungan. Lupa mereka bahwa Abu Jahil pun berjanggui. Tak jaminan itu janggui itu. Tapi bolehkah berjanggut atau tidak? Pai kecamin dulu. Kalau lebar tambah gagah nampaknya silakan berjanggut. Tapi ketakui dini di janggutnya, hentikan berjanggut. Itu kebodohan yang seperti itu, kebodohan namanya yang seperti itu. Agama itu bukan janggut, agama itu bukan celana pendek, agama itu bukan serban, agama itu bukan jubah, tapi agama itu adalah sampai di mana kita membenarkan kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi
kita harus menghindar. Itu sebabnya kita tidak mengedepankan kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Bukan kita tidak punya, kita punya kitab. Ya, walaupun tidak kan kitab langsung dari Arab, terjemahan setidak-tidaknya kita punya. Kita punya Riyadhus Shalihin, kita punya kitab Hikam. Mengapa tidak itu yang kita kaji? Karena itu nanti akan menimbulkan orang yang mengaji kitab Syafi'i akan dibatalkan oleh orang yang mengaji Hambali. Orang yang mengatakan kitab Hambali akan dibatalkan. Itu yang kita takutkan. Jadi kita jadikanlah itu sebagai referensi untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi kita berulang-ulang menyampaikan, kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lebih daripada kita ingin untuk tercapai dan kita nilai benar yang sesungguhnya di sisi Allah, walaupun tidak dibenarkan oleh sementara manusia. Itu yang kita harapkan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tidak ada yang aku cari kecuali keridhaan Allah, tidak ada yang aku maksud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Fatabilu bil ihsan la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.